Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Anjing. Update energi Shio Anjing di tahun kelinci air ya. Nggak terasa 10 hari lagi udah Imlek menginjak tahun kelinci air ya. Kita akan update energi Shio Anjing, kehidupan Shio Anjing di tahun kelinci air. Untuk yang komplit udah ada di channelnya Toto bulan lalu ya. Shio Anjing di tahun 2023 ya, klik aja Shio Anjing tahun 2023 Toto Tarot gitu akan muncul. Kita sekarang update energinya di tahun kelinci air. Apa yang terjadi untuk Shio Anjing di tahun kelinci air? Ada Two of Fountain ya yang mencolok di sini, King of Wands dan King of Pentacles. Tampaknya hubungan kalian para Shio Anjing bertabur dengan permata ya. Yang mencintai kamu ingin kalian mendapatkan duit yang banyak ya Shio Anjing ya. Yang kamu cintai juga begitu ya. Yang mencintai kamu pengen duit banyak, yang kamu cintai pengen duit banyak. Kalian sendiri para Shio Anjing pengen duit banyak ya. Dengan kesetiaanmu menjaga keharmonisan rumah tangga, memang membuat kalian para Shio Anjing bekerja keras menuntut duit, menuntut dapat duit yang banyak. Tapi ingat ya Shio Anjing, jangan sampai kalian diperbudak oleh duit, karena kitalah yang penguasa uang. Biarkan uang yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Itu yang sering pikiran di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia terbolak-balik. Sehingga sering kenyataan kita bekerja lebih banyak daripada orang-orang di dunia barat ya, yang bekerja santai-santai duitnya dapat banyak. Kalau kita bekerja banyak, duitnya dapat sedikit ya, kadang 8 jam, 12 jam. Itu ya mungkin karena kelamaan dijajah ya. Sehingga mental kita mental pegawai semua, mental menengadahkan tangan untuk mendapatkan gaji ya. Itu memang perlu proses untuk membalikkan mindset ya, pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi biarkan duit bekerja untuk kita. Sedapat mungkin pelan-pelan kalian para Shio Anjing investasi. Nah itu yang namanya duit bekerja untuk kita. Investasi tanah, kemudian tanah dijaminkan di bank. Kemudian bangun rumah kos jaminkan lagi dengan nilai yang lebih besar. Cicilannya dibayar dengan duit kos itu. Ya gampang ngomongnya Pak Toto, kenyataannya kalau nggak ada yang ngekos kita disita bank ya. Nah itu yang perlu difikirkan. Makanya ada King of Wands di sini. King of Wands memikirkan segala sesuatu, feeling kalian. Nah insting bisnismu harus diasah dari kecil. Kalau kalian udah terlambat, asah anak-anak kalian supaya nantinya menjadi orang yang tidak bekerja untuk uang, tetapi mereka mempekerjakan uang untuk kita, untuk dia, begitu ya. Susah ya mikirnya, iya, tetapi bisa. Kita harus pelan-pelan merubah mental anak-anak kita untuk dia tidak menjadi pegawai, tetapi menjadi wira swasta, wira usaha, memperluas lapangan kerja. Kalau semua nantinya wira usaha, terus siapa yang kerja? Robot ya nantinya yang kerja ya. Ya begitulah kemajuan dunia. Kalau kita nggak mengikuti kemajuan, maka kita akan tertinggal. Dunia digital maju dengan pesat. Kalau kita terus konvensional, kita akan tertinggal. Walaupun secara norma-norma dan peradaban atau adab kita tidak boleh tergerus. Kita harus benar-benar bisa bijaksana mempergunakan
kemajuan teknologi ini. The world, dunia, universe. Kita adalah mikrokosmos, bagian dari makrokosmos. Bila semesta berubah, kita juga harus ikut berubah. Kalau tidak, kita akan ketinggal di zaman batu. Kemudian kita menyalahkan keadaan karena dunia berubah menjadi tidak beradab ya. Mana yang beradab ya? Adab dan semua peraturan yang menciptakan manusia, benar dan salah, sebenarnya belum tentu ya, di tempat lain benar dan salah juga. Seperti ini adab di Indonesia, kita harus memberikan pakai tangan kanan, memberikan dibilang tangan kanan adalah tangan yang baik. Tapi di dunia barat tidak begitu ya. Tangan kiri dan kanan mempunyai hak yang sama, semua sama baiknya. Tuhan menciptakan semua hal, semua yang ada di tubuh kita adalah baik. Itu dasar pemikirannya ya. Begitu juga untuk misalnya nih, kalau di Indonesia, kalau kita dikasih suguhan atau jamuan makan di Indonesia, kita harus cepat-cepat menghabiskan ya, dihabiskan supaya kita menghargai orang-orang ya. Kalau kita bertamu ya, kalau kita habiskan makanannya, itu mereka akan senang kalau kita habiskan. Beda lagi dengan di suatu daerah tertentu, kayaknya di Cina ya, atau di Jepang ya. Kalau kita menghabiskan sesuatu, mereka tersinggung karena mereka akan beranggapan bahwa si hidangan yang disajikan mereka kurang, begitu ya. Sama dengan kalau kita bersendawa. Kalau di sini nggak apa-apa, kentut yang nggak boleh ya. Tapi di dunia barat itu bisa berbanding terbalik. Sendawa itu dianggap kurang sopan banget karena sama-sama baunya ya. Ya itulah ya, intinya kemajuan-kemajuan itu kita harus adaptif, menempatkan diri dengan baik, maka kita akan hidup bahagia. Tapi tetap kita tidak ikut arus. Kita punya timing sendiri, kita punya kontrol sendiri kapan kita akan berhenti dan berlanjut. Begitu ya si anjing ya. Hubungan kalian, percintaan kalian di tahun 2023, khususnya di tahun kelinci air, akan diwarnai dengan emas dan permata. Gitu ya. Duit ya. Semua juga begitu, tetapi yang dialami sio anjing ini over ya. Jadi pasangan kalian atau kalian ini, karena general reading energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Hubungannya pasti duit. Ini dialami juga oleh sio babi ya. Yang lain naga juga ya akan mengalami hal itu, bahwa hubungan percintaan mereka akan banyak diwarnai duit dan duit. Itu yang paling maksimal ya. Jadi kalau punya pacar seperti mata duitan melulu, kalau punya istri punya mata duitan melulu. Begitu juga mereka ya, begitu juga si anjing maunya dapat duit yang banyak. Itu ya, kita lanjutkan ke dunia bisnis. Dunia bisnis pun diwarnai dengan hubungan percintaan ya. Jadi kalau kalian mendapatkan klien atau di pekerjaan, anggaplah pekerjaanmu itu adalah kayak pacarmu ya. Harus dielus-elus, harus dirayu-rayu, dimanja-manja, apalagi customer ya. Tapi ya manjanya beda ya, jangan memanjakan customer terus dielus-elus ya, bisa digampar ya. Kecuali kalau dia suka ya. Intinya akan banyak diwarnai dengan hubungan batin, hubungan jiwa, hubungan apa namanya ya, hubungan batin ya. Memperlakukan customer, memperlakukan teman sekerja, memperlakukan pekerjaan kalian, memperlakukan supplier, memperlakukan rekan bisnis harus dengan jiwa. Tidak bisa hanya melayani semata dengan ya kayak yang biasa-biasanya ya, melayani dengan
seperti biasanya nggak bisa begitu, harus dengan jiwa. Intinya kalian harus cukup dekat untuk mengetahui keinginan mereka, cukup akrab untuk mengetahui kebutuhan mereka, dan cukup intim untuk mengetahui harapan-harapan mereka. Ini ilmu marketing tingkat tinggi ya ini ya. Bila kalian sudah bisa mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka, maka customermu nggak akan lari. Kalian nggak akan jauh-jauh mencari customer. Mereka yang akan datang kepada kalian dan datang terus-menerus. Begitu ya. Mengetahui kebutuhan mereka, cukup akrab untuk mengetahui keinginan mereka, dan cukup intim untuk mengetahui harapan-harapan mereka. Setingkat lebih tinggi lagi, bagaimana bila kalian mengenal mimpi-mimpi mereka, maka dia akan menjadi partner bisnismu yang abadi, customermu yang abadi. Begitu ya sio anjing. Itu yang perlu diingat ya. Ya kalau di dalam ilmu perdagangan yang lain tuh prinsip-prinsip bisnis ya 3C lah ya. Cuan, Ceng Li, Cao. Enggak ya, kalau habis cuan nggak boleh Cao ya. Cuan, Ceng Li, Cing Cai lah ya. Jadi ada cincainya lah, mungkin kembali dikit oke lah, mereka kurang dikit oke lah, itu untuk menjaga hubungan bisnis yang lebih baik gitu ya. Kita lanjutkan untuk energi asmaranya sio anjing. Ini sih udah tersirat sih ya, di sini kuat banget tadi hubungan asmaranya, tapi kita akan buka ada The Chariot. Mereka membutuhkan kenyamanan. Nanti di sini ada pesan alam semesta ya, jadi ditunggu ya pesan alam semesta dan pesan malaikat pelindung kalian. Ada The Emperor, kemudian ada Three of Swords. Rupanya banyak sio anjing yang mengalami sakit hati ya di tahun 2023 nanti, terutama di tahun kelinci air, mengalami sakit hati ya, dimana kalian nampaknya terlalu dieksploitasi untuk mencari duit sebanyak-banyaknya, dan disitulah kalian merasa lelah ya. Kita cari solusinya deh ya, karena ini banyak ya sio anjing yang akan dieksploitasi seperti itu ya, oleh pacarnya ya, atau kalian sendiri yang mengeksploitasi, karena ini energinya bisa terbolak-balik ya. Kalian bisa mengeksploitasi pasanganmu untuk mencari duit sebanyak-banyaknya, tidak peduli itu laki-laki atau perempuan. Kesetiaanmu rupanya harus dibayar dengan mahal. Nah, kalau kalian merasa begitu ya, realistis sih boleh ya, tetapi jangan berlebihan. Orang sih sering bilang ya, kalau nggak ada cewek yang matre ya, yang ada lakinya yang kere ya. Nggak kuat untuk ngebeliin skincare-nya mereka ya. Tapi baliklah dengan sebetulnya yang skincare yang murah pun bisa cantik kok ya, gitu ya. Nggak branded pun bisa cantik kalau itu mengalir dari dalam hati. Tetapi tetap harus realistis ya, sekali lagi ntar gue dihujat lagi sama cewek-cewek ya. Pak Toto nggak tahu nih mahalnya skincare ya. Sebetulnya kita hanya perlu mengenal diri dan nanti mencari kecocokan. Seberapa merek pun sebetulnya bisa ya, tetapi memang kadang-kadang gengsi perlu ya. Itu seakan-akan menjadi senjata untuk menaikkan PD, menaikkan kepercayaan diri. Nggak apa-apa asal mampu, nggak apa-apa ya, beli semahal pun boleh asal mampu. Dilihat kondisi pasangan kalian. Begitu juga cowok ya. Cowok ada yang gitu juga, maunya kalau nggak naik Pajero tuh nggak rasa jantan, kalau nggak naik X-Trail tuh nggak rasa jantan. Kemudian duit keluarga dibuat membiayai X-Trailnya dulu, sedangkan pendidikan dan kehidupan rumah tangga amburadul, utang di mana-mana, cicilan di mana-mana. Itu yang perlu dibicarakan. Itu ya untuk keluarga. Kalau kalian masih bercarut-marut, nanti WA ke saya ya, konsultasi ya.
Ya cari duit lagi deh Pak Toto. Enggak ya, kalian cukup bayar sukarela ya. Kalau sukamu berapa, relamu berapa, itu sudah ya. Daripada kalian nanti berantem dan bercerai ya, saya tambah dosa nanti. Begitu ya si anjing ya, disadari ya, pasangan kalian juga disadarkan supaya intinya realistis, boleh tidak materialis sih. Saya realistis Pak, tetapi memang butuh. Ya udah, tapi diukur kemampuan keluarga kalian. Kita lihat ya, itu kayaknya solusinya. Nah, begitu ya. Ada the second opinion dan third. Second apa ya? Tiganya apa ya? Third ya. Opinion, pokoknya pilihan ketiga. Ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga untuk mengganti sesuatu yang kalian butuhkan ya. Jadi mungkin ya cukup kalau yang cowok ekstril nggak dapat ya cukup Avanza lah ya. Kalau yang cewek skincare-nya nggak cukup duitnya untuk beli ya, grade yang sebelahnya ya. Karena yang kalian dandanin itu kan suami ya, bukan orang lain. Kalau suamimu udah merasa enough, cukup ya, buat apa terus beli yang mahal-mahal banget kalian mendandani orang lain ya. Padahal yang utama adalah suami yang kalian butuhkan untuk kalian terlihat cantik. Begitu juga yang cowok ya, jangan sampai nanti saya dihujat ya. Begitu juga yang cowok, jangan pakai yang mahal-mahal, jamnya aja ratusan juta, ratusan miliar ya, bermiliar-miliar. Yang didandanin tuh siapa? Untuk pergi-pergi nih, untuk lobby-lobby dan sebagainya. Itu sih memang perlu, tetapi sebetulnya bukan mutlak diperlukan ya. Karena kalau karisma kalian sebagai seorang pria itu udah tampak di dalam diri kalian, itu kalian udah ditakutin ya. Contohnya dukun ya. Siapa tuh yang mbah-mbah siapa itu ya, karismanya besar banget. Itu pejabat pun sudah sungkem ya, sudah sungkem karena mereka punya punya karisma dari dalam diri, bukan dari Rolexnya, bukan dari ekstrelnya ya, tetapi dengan dia datang naik sepeda aja orang udah sungkem karena karisma yang bisa dibangkitkan dari dalam diri. Tapi oke lah, whatever, di dunia ini sekarang banyak sekali yang maunya instan ya. Kalau itu kan mereka mungkin butuh puasa, butuh tirakat. Kalau ini kan kita butuh duit aja Pak Toto, sama aja. Oke lah, hidup adalah keputusan, pilihan yang kalian ambil. Itu ya si anjing ya, intinya di tahun 2023, di tahun kelinci air, kalian harus waspada dengan mempergunakan duit ya. Waspada, bijaksana dalam mempergunakan duit. Keperluan apa ya, harus benar-benar disaring sesuai dengan urgensinya gitu ya. Kita lihat pesan-pesan alam semesta. Bagaimana pesan semesta untuk para Sio anjing? Where do you feel? Surrender to the divine. Nah kan, bener kan pesan alam semestanya? Menyerahlah kepada nasib, bukan berarti terus menyerah apa ombioan terus nggak ngapa-ngapain ya. Terus kalian membeli ya, nggak begitu ya. Intinya tuh kalian harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada kalian. Semesta berpesan untuk kalian selalu bersyukur. Yang Maha Kuasa berpesan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Semesta ini udah diberikan kepada kalian, kalian pergunakan dengan bijaksana, dengan baik, dan untuk kebahagiaan orang banyak, kebahagiaan seluruh alam, seluruh makhluk hidup, bukan untuk kalian sendiri ya. Intinya kalian harus berguna buat orang lain dan buat makhluk hidup. Bukan semata-mata kalian selalu mempergunakan orang lain dan mempergunakan makhluk hidup, tapi bergunalah untuk mereka. Begitu ya. Bersyukur
Alam semesta akan membantu untuk mewujudkan, mendekatkan segala impian-impian kalian. Tapi pesannya bersyukurlah ya, jangan terus mengejar kekayaan. Kayaknya begitu deh ya. Kita lanjutkan ya sebelum saya dihujat ya. Setia. Ini adalah yang utama. Siu anjing rupanya oh no ya. Siu anjing, pesan dari malaikat pelindung kalian, setialah. Kalian harus kokoh kesetiaan kalian. Ini tampaknya yang ditekankan benang merah, kenapa di sini ada asmara yang kuat. Di sini juga harus diselesaikan dengan cinta. Di dalam bisnis pun harus diselesaikan dengan hati ya, dengan nurani. Di sini dalam kehidupan asmara juga harus diselesaikan dengan kekuatan cinta, kekuatan doa adalah kasih ya. Ini ternyata pesan malaikat pelindung kalian, dewa penolong kalian juga begitu. Kesetiaan, kredibilitas, integritas, itu yang harus kalian jaga supaya kalian berkeluarga, hidup berbahagia. Begitu juga kalian yang masih jomblo ya, yang single parent, kalian tetap harus menjaga ini ya. Terus setia kepada siapa kalau saya single? Setia kepada keinginan, setia kepada harapan, setia kepada tujuan kalian, setia kepada cita-citamu. Intinya kalau kalian bercita-cita misalnya nih mempunyai cewek yang cantik, kemudian seorang guru TK, kemudian rumahnya di sekitar itu. Nah, setialah pada tujuanmu itu. Sekarang ini tetapkan dulu kriteriamu. Terus yang berpasangan belum menikah bagaimana? Bila ya itu jelas kalian harus setia pada pilihanmu itu. Terus setia kepada janji-janji kalian. Apalagi yang udah berumah tangga harus setia pada janji nikah. Kemudian janji-janji, kemungkinan kalian dulu berjanji mau membelikan rumah, mau membelikan itu ya skincare yang 10 juta itu tadi ya. Harus setia itu karena udah janji terucap, harus kalian penuhi. Kesetiaan dan kesetiaan ini adalah diamond, ini adalah kesetiaan terhadap harta, dan ini adalah kesetiaan terhadap hatimu, inner kesetiaan dari dalam diri kalian, kesetiaan jiwamu. Kalau kalian sudah setia kepada yang maha kuasa, maka semua akan ditambahkan. Ini adalah diamond, sama dengan pentacle ya. Kalau di sini nih King of Pentacle-nya muncul di sini ya. Dan ini adalah diamond, 4 diamond atau 4 pentacle. Di sini ibaratnya kalian harus setia kepada tujuan-tujuan masalah duniawi, setia kepada masalah harta. Bila kalian sudah mengucapkan janji untuk memberikan cuan kepada seorang, untuk memberikan komisi, memberikan bonus, memberikan fee, memberikan remunerasi yang baik, gaji yang baik kepada karyawan atau kepada orang-orang yang sudah bekerja sama dengan kalian, tepatilah. Salam sahabat tutu.